Baiklah, selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 20 Februari 2021 di Indonesia dan hari Jumat tanggal 19 Februari di Amerika. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan sekolah Sabat kita yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 14, yang berjudul Kami Telah Menemukan Mesias. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kita akan review sedikit mengenai yang minggu lalu. Jadi di chapter ini kita sudah pelajari bagaimana Yohanes Pembaptis punya pelayanannya. Dia memberikan firman Tuhan kepada orang-orang dan dia adalah sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama. Dan Yohanes ini kita sudah tahu bersama bahwa dia ini adalah nabi yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya kepada yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan menjadi pembuka jalan bagi Kristus. Dan penggenapan atas firman yang sudah disampaikan juga kepada Sakaria. Nah, kita sudah pelajari kan waktu lalu bagaimana dia punya pelayanan, banyak yang terima, banyak yang tolak, dan banyak yang memilih untuk mengeraskan hati mereka karena mereka tidak mau dengar dengan ajaran yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Sehingga waktu firman Tuhan dinyatakan, mereka tidak bisa melihat di mana Tuhan dan malaikat-malaikat surga sudah bekerja di sekitar mereka. Jadi dari pelayanan Yohanes ini banyak yang menolak. Apalagi dari para rabi-rabi, mereka memilih untuk menolak karena mereka dibilang mereka tidak mau dosa mereka tuh dinyatakan. Jadi mereka justru menghindari kan dengan perkumpulan-perkumpulan yang perkumpulan penginjilan yang dibawakan oleh Yohanes ini, Yohanes Pembaptis. Kemudian kita sudah pelajari di sela-sela waktu Yohanes sementara memberikan pelajaran mengenai, nah kita sudah tahu bersama bahwa firman yang dia bawakan itu adalah malaikat pertama kan, bahwa kita harus tinggalkan dosa, harus akui dan tinggalkan. Dan di sela-sela Yohanes memberikan Injil kepada orang-orang banyak, dia melihat bahwa Tuhan Yesus ada di sekitar situ. Begitu dia melihat Tuhan Yesus ada di sekitar situ, dia selalu mengumumkan kepada orang-orang bahwa anak domba Bapa sudah ada di sekitar mereka dan mereka mau cari-cari mana ya itu, tapi mereka tidak bisa tahu, hanya John yang tahu. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus yang datang, kalau waktu Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus, ada beberapa orang kan bisa melihat ada merpati turun dari surga hinggap di atas Tuhan yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan kan. Ada orang bisa lihat situ dan mereka bisa mendengar suara itu termasuk Yohanes. Dan mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Mereka jadi tahu oh ini ya, dan mereka percaya dan mereka dikuatkan. Tapi setelah itu berkelanjutan, Yohanes dengan ministrinya, dengan pelayanannya, dan Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka sudah tidak bisa mengenal kehadiran Tuhan Yesus di situ. Karena Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan. Dan banyak kali Yohanes selalu mengumumkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus ada di sini loh. Anak domba itu yang sedang kita tunggu, yang sedang kita pelajari sementara ada di sini. Dan tapi mereka tidak bisa kenal Tuhan Yesus. Sampai pada satu titik di mana Tuhan Yesus dalam dia punya wajah yang sudah tidak penampilannya yang
yang tidak menarik, sudah kurus, lemah, dan miskin. Hanya dia punya penampakan sangat tidak menarik sekali, sehingga hanya Yohanes sendiri yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang katanya ada di situ sudah tidak bisa kenal dia lagi, yang padahal mereka itu juga melihat waktu dia dibaptiskan dan Roh Kudus turun ke atasnya, mereka menyaksikan itu. Tapi begitu mereka melihat keadaan Tuhan Yesus seperti itu, mereka sudah tidak kenal. Hanya John yang bisa kenal. Dan kita lihat di mana selama pelayanan Yohanes itu, Yohanes sangat mengharapkan pada waktu Tuhan kan selalu ada di antara mereka kan, waktu Yohanes memaparkan Injilnya. Tetapi Yohanes sangat mengharapkan untuk Tuhan mau nyatakan dia punya dirinya sebenarnya, bahwa dialah Mesias yang sementara sedang mereka pelajari dan sudah ada di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak merespon seperti itu. Dia hanya duduk dan dia mendengar, dan dia tidak menyatu dengan orang-orang, dan dia tidak menyatakan keberadaannya. Dan orang-orang juga yang waktu Yohanes memperkenalkan bahwa itulah Mesias, mereka tidak expect bahwa inilah Mesias yang mereka tunggu-tunggu kan. Karena dengan penampilan Tuhan seperti itu, kayak membuat mereka ada yang kecewa, ada yang kayak enggak percaya, oh masa sih yang ini, eh, karena mereka mengharapkan sesuatu yang wah gitu kan, kok ini jadinya yang kayak seperti ini gitu. Jadi mereka kayak enggak mau terima kenyataan bahwa inilah sebenarnya Mesias yang sementara kita pelajari dan sedang ditunggu-tunggu gitu. Nah, kita akan lihat kenapa mereka selain mereka melihat keadaan penampakan Tuhan Yesus yang miskin, yang tampangnya tidak menarik dan kurus dan lemah seperti ini, yang hanya bisa dikenal oleh Yohanes, ada hal yang mereka harapkan dari kedatangan Tuhan yang pertama, yang begitu mereka lihat kenyataannya, mereka tidak bersemangat ya. Apalagi itu bagi orang yang mau mendengar ya, tapi apalagi bagi orang yang menutup hatinya, yang mereka anggap bukan dia. Jadi mereka expect yang lebih besar lagi. Nah, kita akan lanjutkan bacaan kita. Dan seperti biasa, ini ada diskusi sekolah sahabat, kita bisa berganti-gantian untuk baca, dan kita akan bisa sharing poin-poin yang kita dapatkan. Nah, saya akan bacakan dulu. Tetapi ketika orang-orang memandangnya, mereka melihat wajah di mana belas kasih ilahi bercampur dengan kekuatan kesadaran. Setiap pandangan mata, setiap raut wajahnya ditandai dengan kerendahan hati dan menyatakan kasih yang tak tergoyahkan. Ia nampaknya dikelilingi dengan suatu suasana pengaruh rohani, karena tingkah lakunya adalah lemah lembut dan rendah hati. Ia memberikan kesan kepada manusia akan perasaan kuasa yang tersembunyi, namun tidak sepenuhnya dapat disembunyikan. Inikah dia yang telah sekian lama dinantikan oleh bangsa Israel? Jadi, seperti kita katakan tadi kan, kalau kita lihat di paragraf sebelumnya, bahwa waktu Yohanes menyatakan bahwa inilah Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, mereka kan lihat, aduh Tuhan Yesus kurus, pucat, lesu, tampangnya miskin, tidak menarik sama sekali. Jadi kayak orang melihat hanya memandang sebelah mata kan. Nah, tetapi dari keadaan Tuhan Yesus yang seperti itu, justru menyatakan kesan yang dalam. Jadi begitu orang lihat kepada Yesus, ada di dalam diri Yesus muncul belas kasihan yang keluar dari keilahiannya, yang bercampur dengan dia punya kekuatan dan dia punya kesadaran. Kemudian dibilang sini, dia punya pandangan mata, dia punya raut wajah yang rendah hati, dan menyatakan kasih yang teguh, yang tak berubah, dan dipenuhi dengan suasana rohani. Jadi dalam keadaan Tuhan Yesus seperti itu yang mereka lihat, dia punya penampakan,
ada sesuatu yang muncul, yang keluar dari dia punya diri. Kesan yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin orang-orang yang dipandang miskin, yang lainnya. Tapi dari Tuhan Yesus ada sesuatu yang berbeda. Terus dibilang juga, pembawaan yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga memberikan kesan pada manusia ada kuasa yang tersembunyi. Namun, walaupun tersembunyi, tapi sebenarnya itu tidak bisa disembunyikan katanya. Jadi, em, ada sesuatu yang mereka lihat dari Tuhan Yesus yang tidak bisa disembunyikan oleh Tuhan sendiri, walaupun dengan dia punya penampakan seperti itu. Terus kita lanjut, dibilang, Yesus datang dalam kemiskinan dan kerendahan, supaya ia menjadi teladan dan penebus kita. Sekiranya ia datang dengan kebesaran seorang raja, sebagaimana ia dapat mengajarkan kerendahan hati, bagaimana ia dapat mengajarkan kebenaran seperti yang terdapat dalam khotbah di atas bukit itu, di manakah harapan orang-orang yang hina, dina, sekiranya Yesus datang untuk tinggal sebagai seorang raja di antara manusia? Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus bisa saja dia, ya kita tahu ya, dia di surga, raja raja di atas segala raja, raja alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Dia memilih datang ke dunia dalam kerendahan. Yang paling rendah lagi dia pilih posisinya. Dan manusia justru mengharapkan dia datang dengan kebesarannya, supaya begitu Tuhan Yesus datang, maka Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Itu kan mereka punya punya harapan yang terbesar kan. Dan begitu Tuhan Yesus datang dengan dia punya kemiskinan, kerendahan hati, sebenarnya itu adalah jalan yang dia pilih. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia penguasa alam semesta, tapi dia pilih untuk datang dalam kerendahan, menjadi hamba daripada hamba, kan kita sudah pelajari. Dan tujuannya adalah cuman satu. Dia bisa menjangkau semua orang, bahkan sampai orang apa? Orang yang paling miskin, orang yang paling hina sekalipun, dia bisa jangkau. Jadi orang-orang miskin, kalau Tuhan Yesus datang sebagai raja yang diagung-agungkan, dieluk-elukan, dengan pakaian yang indah, orang miskin bagaimana mau bisa dekat dengan Tuhan? Mereka jadi takut, malah enggak mau kan mau dekat. Tetapi tujuan Tuhan bukan seperti itu. Dia datang dengan kerendahannya, dia datang untuk bisa menjangkau semua kalangan, mulai dari kalangan yang paling ya kalangan raja sampai kepada orang yang paling miskin sekalipun. Dan di sini Tuhan mau ajarkan, poin yang Tuhan mau ajarkan di sini adalah dia mau mengajarkan kerendahan hati. Tuhan Yesus, Raja segala raja, Raja di atas yang memerintah alam semesta, dia datang dalam kerendahan hati. Tujuannya dia mau ajarkan semua manusia yang hanya ciptaan untuk rendah hati satu dengan yang lain. Dan ini kita tahu bersama, kita semua ini kan punya kedagingan. Setelah jatuh dalam dosa, kita semua memang tinggi hati kan. Nah, itu yang Tuhan datang untuk dia mau tebas itu, dan dia mau gantikan dengan kerendahan hati, dan dia kasih teladan kepada semua orang. Coba bayangkan, katanya, bagaimana kalau ia dapat mengajarkan kebenaran bagaimana ia dapat mengajar kebenaran seperti yang terdapat dalam khotbah di atas bukit. Yang Matius 5 kan, dia mau ajarkan itu, sedangkan dia datang dengan kebesarannya. Itu bertentangan kan dengan dia punya karakter yang rendah hati. Makanya dia memilih untuk datang dalam kerendahan hati, supaya dia bisa ajar semua orang, mulai dari yang paling bawah sampai kepada paling atas, supaya semuanya bisa memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut dulu ya, kita baca ini. Tetapi bagi orang banyak itu
Mustahilah tampaknya dia yang ditunjuk oleh Yohanes itu dihubungkan dengan segala harapan mereka yang tinggi. Dengan demikian banyaklah yang kecewa serta sangat kebingungan. Kita lanjut ya. Perkataan yang sangat dirindukan oleh imam-imam dan rabi-rabi bahwa Yesus kini akan memulihkan kerajaan itu kepada bangsa Israel belum juga diucapkan. Raja yang demikian yang sudah lama mereka tunggu dan harapkan, raja seperti itu yang siap mereka terima dibilang. Tetapi seseorang yang berusaha untuk membangun di dalam hati mereka sebuah kerajaan kebenaran dalam kedamaian, mereka tidak akan menerimanya. Aduh, jadi kita lihat ya, bagaimana justru kehadiran Tuhan Yesus malah bukannya membawa kebahagiaan, kelepasan bagi orang, tetapi malah membawa apa? Kekecewaan dan kebingungan bagi orang banyak. Karena tidak sesuai dengan harapan kan? Ekspektasinya seperti A, tapi malah yang datang Z gitu. Jadi itu yang membuat mereka kecewa. Mereka kayak, nggak mungkin kalau ini Mesias yang kita sedang tunggu-tunggu. Karena apa? Mereka hanya menilai dari penampilan luar saja. Mereka hanya lihat bahwa Tuhan Yesus ini miskin, lemah, nggak, perawakannya tidak menarik, kurus. Bagaimana ini mau jadi pemimpin kita? Bagaimana mau menjadi mau membebaskan kita dari penjajahan bangsa Roma? Jadi harapan mereka akan kedatangan Yesus untuk memulihkan kerajaan bangsa Israel itu jadi pudar ya. Mereka tidak membawa kebahagiaan dengan kedatangan Tuhan ini. Karena mereka punya harapan yang lain. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan datang sebenarnya untuk membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Dan itu jauh melebihi dari mereka punya keinginan yang hanya sementara, hanya mau dibebaskan dari penjajahan Roma sudah titik. Setelah itu apa? Nggak bisa hanya sampai di situ saja, tetapi Tuhan Yesus punya rencana itu jauh melebihi dari apa yang mereka pikirkan, yaitu membebaskan mereka dari dosa dan agar supaya mereka bisa hidup bersama-sama dengan Kristus, bukan hanya di dunia tetapi di surga lagi, bahkan lebih dari yang mereka expect. Tetapi tidak seperti itu ya. Nah, inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang menutup diri kepada pekabaran yang dibawakan John. Mereka tidak melihat segala sesuatu itu dari hal-hal rohani, tapi mereka memilih, mereka mengharapkan kesenangan-kesenangan dunia. Kalau mereka sudah menang, mereka sudah Tuhan sudah bebaskan. Yang mereka pikirkan semua hal-hal yang keduniawian yang hanya sementara saja. Jadi pekabaran yang datang ini justru untuk membangun kerajaan dan kedamaian dalam hati, justru hal ini membuat mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa seperti inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki pada waktu kedatangannya. Itu dia. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada, kita kita lanjut ya. Oke, kita baca lagi ya. Keesokan harinya ketika dua orang murid berdiri dekat, Yohanes melihat Yesus pula di antara orang banyak. Sekali lagi wajah Nabi itu diterangi dengan kemuliaan dari yang tak kelihatan. Ketika ia berseru, "Lihatlah anak domba Bapa." Ucapan itu menggetarkan hati murid-murid itu. Mereka tidak mengerti kata-kata itu dengan sepenuhnya. Apakah arti nama yang telah diberikan Yohanes kepadanya itu? Anak domba Bapa? Yohanes sendiri tidak menjelaskannya. Jadi waktu Yohanes melihat Tuhan Yesus lagi di tengah-tengah orang banyak, wajah dari John itu diterangi dengan kemuliaan yang tidak kelihatan. Dan dia berseru lagi, "Lihat anak domba Bapa."
Dan dikatakan bahwa ada 2 murid yang berdiri dekat di situ menyaksikan apa yang Yohanes Pembaptis ini katakan, tapi mereka bingung dan tidak mengerti arti nama yang dikatakan oleh Yohanes itu. Tapi walaupun mereka tidak mengerti, mereka tetap mau berada di situ untuk mau lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian dibilang sini, setelah meninggalkan Yohanes, pergilah mereka mencari Yesus. Jadi 2 orang ini yang tidak mengerti ini, mereka pergi mencari Yesus. Siapa mereka? Kita lihat. Salah satunya adalah Andreas, saudara laki-laki Simon. Yang lainnya adalah Yohanes Penginjil. Inilah murid-murid Kristus yang mula-mula. Karena tergerak oleh dorongan hati yang tak tertahan, mereka mengikut Yesus. Ingin sekali berbicara dengan dia, namun merasa kagum dan diam, memikirkan lebih dalam arti luar biasa dari pikiran. Inikah Mesias itu? Jadi 2 murid ini ternyata adalah Yohanes yang adalah saudara dari Simon dan Andreas yang adalah saudara laki-laki dari Simon dan Yohanes Penginjil atau kita kenal dengan John the Beloved atau Yohanes yang terkasih. Dan mereka pergi mencari Yesus. Dan merekalah yang menjadi murid Yesus yang pertama. Mereka mencari Yesus oleh karena mereka punya dorongan hati yang tak tertahankan. Mereka ingin sekali mau bicara dengan Yesus. Mereka kagum dengan Yesus. Jadi waktu mereka dengar ini, selama ini waktu Yohanes memaparkan pekabaran Injil, kebenaran mereka selalu ada, mereka selalu dengar. Bahkan kalau mau dibilang tidak pernah absen, hadir terus. Makanya mereka punya kerinduan sekali, jadi firman itu sudah tertanam di hati mereka. Dan respon mereka terhadap firman itu adalah mereka pergi langsung kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus sendiri. Dan itu diikuti oleh apa? Dorongan hati mereka. Yang dibilang tak tertahankan lagi dibilang. Mereka ingin sekali bicara dengan Yesus langsung. Karena mereka kagum dengan Tuhan Yesus. Dengan pekabarannya, dengan karakternya. Kita lihat tadi kan, bagaimana Tuhan Yesus dengan dia punya tampang miskin, tidak menarik, kurus, lemah, tapi tidak bisa disembunyikan dia punya kuasa yang ada dalam dirinya. Nah, itu yang membuat mereka Andreas dan Simon ini lebih mau tahu, mau kenal Tuhan lebih dekat lagi. Kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan? Oke. Kalau tidak ada, kita mau minta tolong. Ada yang bisa bacakan ini, paragraf ini? Apa Gita bisa bacakan ini, Git? Ya, bisa, Kak. Thank you. Yesus tahu bahwa murid-murid itu sedang mengikuti dia. Merekalah buah-buah yang pertama dari pekerjaannya. Dan timbullah kegirangan dalam hati guru ilahi itu ketika jiwa-jiwa ini menyambut rahmatnya. Namun sambil berpaling kepada mereka, ia hanya bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Ia memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpaling kembali atau mengatakan keinginan hati mereka. Lanjut, Kak. Iya, lanjut, Git. Hanya satu tujuan yang mereka sadari, satu hadirat memenuhi pikiran mereka. Mereka berseru, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dalam percakapan singkat di pinggir jalan, mereka tidak dapat menerima apa yang mereka rindukan itu. Mereka ingin terasing dengan Yesus, duduk di kakinya, dan mendengar perkataannya. Lanjut, Git. Ia, Terakhir. ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, thank you, Git. Apa ada poin Ya, yang Kak. kita dapat untuk dibagikan? Silakan. Iya, jadi murid-murid ini, murid pertama Tuhan Yesus, Andreas dan Yohanes, jadi sebenarnya pas mereka mau ikut sama Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah tahu ya, Kak. Yesus tahu kalau mereka itu sedang mengikuti Tuhan, dan juga dibilang di sini,
di sini Tuhan Yesus tanya apa yang mereka cari. Jadi apa ya namanya? Iya, Tuhan mau berikan kebebasan kepada mereka. Apa sih yang di pikiran mereka? Apa sih yang mereka keinginan hati mereka? Terus di sini dibilang hanya satu tujuan yang mereka sadari, yaitu mereka tanya kan, "Rabi" atau "Tuhan, di manakah Engkau tinggal?" Dan kita lihat di sini bahwa Andreas dan Yohanes itu seperti yang Kak Wanda bilang tadi, nggak melihat tampilan orang dari luar gitu. Waktu Tuhan Yesus datang kan, yang Kak Wanda bilang dia seperti orang kurus, nggak meyakinkan dan kalau dia itu sebagai seorang raja. Tapi dengan kemuliaan Tuhan, dengan cahaya kemuliaan Tuhan, Andreas dan Yohanes ini mau dan ikut Tuhan gitu. Jadi apa ya namanya, nggak ngelihat dari luarnya, tapi apa namanya, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus kan Kak. Jadi waktu mereka bilang begitu, mereka mau untuk mengasingkan diri bersama Tuhan Yesus dan juga mau mengikuti Dia. Ya mungkin itu dulu Kak. Thank you Kak Wanda. Thank you, Git. Iya, jadi betul ya. Oh yes, tadi ada yang mau bicara? Oh lanjut, boleh lanjut Oh dulu. boleh, silakan Brother Ebing. Baik, saya tertarik dengan poin ia memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpaling kembali atau mengatakan keinginan hati mereka. Iya. Jadi Yesus ini adalah teladan bagi setiap orang ya, khususnya yang menjadi pengajar atau menjadi guru. Di sini kita melihat bagaimana teladan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada setiap orang yang menjadi guru ya. Poin menjadi murid Yesus atau menjadi guru harus didasari dengan kebebasan. Jadi mengikut Yesus atau mengikut kebenaran itu dasarnya adalah kebebasan. Jadi kita yang mengikuti Yesus itu Yesus memberikan kebebasan kepada kita untuk boleh juga nggak ikut gitu. Itu terserah Anda gitu. Nah, kita yang menjadi wakil Yesus sebagai pengajar, kita pun harus bisa menerima ketika ada misalnya orang-orang yang tidak mendengarkan kita, itu nggak lagi mengikuti kita gitu. Jadi ada kebebasan yang betul-betul dihargai bagi mereka yang mengikuti Yesus atau yang mengikuti teladan Yesus sebagai guru. Ya. Orang yang betul-betul mengikuti teladan Yesus sebagai guru itu akan menghargai betul-betul kebebasan dari murid-muridnya, apakah mereka mau mengikuti dia atau enggak. Tepat seperti yang Yesus teladankan sekarang ini. Jadi ketika murid-murid datang kepada Yesus, Yesus enggak langsung dengan senang hati, oh ya saya senang dengan kehadiran Anda gitu. Dan akan kecewa kalau mereka pergi. Oh enggak, Yesus justru malah memberikan kebebasan bagi mereka untuk ya nggak apa-apa kalau kalian itu pergi. Jadi di sini kita melihat baik yang mengikuti Yesus maupun Yesus sebagai sebagai yang diikuti itu mendasari hubungan itu di dalam sebuah kebebasan. Jadi lingkup hubungan antara Yesus dengan muridnya atau antara pengikut Yesus atau yang menjadi contoh pengajar Yesus dengan orang-orang yang mengikutinya itu harus mendasari di atas kebebasan memilih. Jadi saya melihat itu poin yang penting sekali. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Brother Ebing atas poin yang sudah dibagikan. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya Kak, kalau bisa dengar. Halo Li, iya bisa Li, silakan. Jadi mau tambahkan sedikit yang kutipan ini dan kutipan sebelum ini yang
sebelum yang kita bacakan juga. Jadi ini ada poin di mana ini Andreas dan siapa namanya tadi? Yohanes kan, Andreas dan Yohanes. Ya, mereka sebelum mengikuti Yesus mengikut Yohanes kan, mereka Iya, berdua betul. ini. Betul. Ya, jadi ada tahapannya. Jadi mereka waktu itu kan mengikut istilahnya ada seorang yang mereka mau dengarkan ya, itu Yohanes. Tapi inilah ya, nabi itu haruslah sebaiknya seperti Yohanes. Ketika orang-orang banyak mendengarkan dia harus bawa mereka kepada Yesus. Jangan Betul. ada kan yang ketika orang sudah banyak ke dia, mereka nggak mau alihkan pandangannya kepada Yesus. Iya, cuma ke mereka Betul. sendiri kan. Makanya kalau Yohanes dialihkan kepada Tuhan Yesus, dan mereka sekarang gilirannya mengikut Tuhan Yesus kan. Nah, Iya. ini penting juga yang selain Ebing bilang tadi, yang ada kebebasan ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ada suatu hal yang ketika orang mencari Yesus, ini dia bilang Yesus apa katanya? Yesus following him, ada joy kata. There was joy in the heart of divine teacher. Iya. Aduh, ada apa Tuhan namanya? girang dengan respon mereka ya. Inilah kegirangan, iya, ada sukacita ya di hati guru ilahi itu ketika ada orang-orang yang mulai mau cari dia ya. Makanya ini jadi pengalaman, maksudnya jadi ini juga kita ya, kalau ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan Yesus, mau cari karakter Tuhan Yesus itu seperti apa, apakah kita nggak pikir bahwa Tuhan Yesus senang ketika kita berusaha atau mempelajari itu? Senang ya, aduh itu dia akan, dia akan kayak, kamu silakan cari, dia akan berikan apa kebenaran yang kita cari itu lah, khususnya mencari tentang dia punya karakter ya. Tuhan Yesus senang sekali. Nah, ini juga ya, ini dua murid ini pas mau lihat ini terkesan ketika Tuhan Yesus tanya kan, apa yang kamu cari? Mereka ini Tuhan Yesus tahu orang punya keinginan ya untuk mau selalu sama-sama dengan mereka, tetapi biasa pertanyaan orang-orang kalau ini sama dengan kayak Nikodemus juga ketika bertemu dengan Tuhan Yesus selalu ada mau lahir kembali, maksudnya ada DP bahasa-bahasa inilah, sama seperti murid ini. Oh, cuma mau tahu ngana tinggal di mana. Padahal mau suka enggak to the point lah ini kan. Biasalah manusia dari dulu memang ya basa-basi lah istilahnya. Enggak to the point. Akhirnya, di mana kamu tinggal? Yesus sudah tahu dia punya maksud, makanya Yesus ikutlah aku lah ya. Makanya langsung, ini suatu inilah ya saudara-saudara. Makanya Tuhan membaca hati kita masing-masing ya. Bagaimana kerinduan kita untuk mencari dia. Nah, itu aja Kak, mungkin dia itu aja dia punya. Iya, thank you Li. Iya, silakan. Tadi ada. Enggak nyambung si Lali tadi. Oh, oke, Anti. Bukan nyambung, ini ada kutipan di sini yang bagaimana mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, di manakah engkau tinggal? Nah, saya baca di kutipan lain mengenai ini juga, bagaimana mereka tidak puas hanya dengan perbincangan yang singkat dengan Yesus, tetapi mereka mau lebih dekat lagi dan lebih mau tahu lagi. Perbincangan yang mereka rindukan itu pengen tahu lebih banyak lagi gitu. Karena jawabannya hanya kalau kita bertemu hanya singkat saja kepada seseorang nggak cukup gitu ya. Makanya mereka bertanya, di mana tempat tinggalmu? Karena pengen mau lebih banyak lagi cerita yang mau tahu gitu ya. Nah, ini sangkut pautnya. Ini mungkin karena dengan prayer waktu itu, dengan doa. Terus
saya selalu menghubungkannya setiap cerita, apa aplikasinya untuk saya gitu ya. Nah, dalam satu cerita ini kan cerita mengenai mereka dengan Kristus. Saya mau selalu aplikasinya kepada saya. Bagaimana mereka langsung kepada Kristus dalam fisik ya. Nah, saya juga mau seperti itu. Saya mau mengetahui Yesus lebih lagi. Bukan hanya singkat, bukan hanya sebentar saja mengetahui dia, hanya sekedar begitu, tetapi kita juga saya mau seperti mereka pengen tahu Kristus lebih dalam lagi, hubungan yang lebih akrab lagi, hubungan yang lebih erat lagi kita untuk mengetahui Dia. Dan di sini aplikasinya untuk saya bagaimana mereka sebagai fisik dan saya mau karena kita nggak bisa sebagai fisikal ya, jadi sebagai spiritual dan di dalam doa. Nah ini hubungannya waktu itu dengan doa yang saya bawa waktu itu. Jadi kita berhubungan dengan Kristus melalui doa pribadi dan segala kita bisa berbincang-bincang dengan Dia dan saya dulu memikirkan bagaimana berbincang-bincang dengan Kristus. Saya ngarepin ada teman yang bisa respon. Akhirnya lama-lama karena kita minta kepada Tuhan di dalam doa, kita bentangkan semua apanya gitu ya. Dan baru saya tahu Tuhan pun ada respon seperti kepada kalau kita bicara kepada teman gitu ya, kalau saya misalnya cicat lah kepada Wanda, oh Wanda, aduh saya punya begini. Nanti Wanda respon, walaupun responnya itu hanya asal respon doang, maksudnya nggak ada solusi atau apa ya. Nah, sedangkan dengan Kristus kita akan mengalami kalau kita terus dengan sungguh-sungguh minta dan kita cerita dengan doa dan ini Kristus akan respon Kristus dengan kenyataan, solusi, ataupun dia berbicara kepada kita melalui kita punya otak ya, kita punya pikiran dengan kita punya hati. Yang kita nggak sadari bahwa rupanya selama ini Kristus berbicara dengan saya melalui itu rupanya Holy Spirit ya, yang saya nggak tahu selama ini itu Holy Spirit. Saya pikir oh kayak hati nurani aja gitu ya bicara gitu. Oh ya, terus saya seperti ada yang tergerak untuk bikin ini, untuk bikin itu. Saya baru sadar rupanya itu Roh Suci. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Tuhan memberitahukan bahwa itu Roh Suci. Bahwa itu Kristus yang berbicara kepada kita. Misalnya kita dulu kan ragu-ragu, misalnya mau ke kanan atau mau ke kiri, mau bikin keputusan yang mana, kebingungan gitu ya. Nah, makin lama kita kalau hubungan kita makin dekat, dan kita semakin pasti itu. Nah, disinilah jadi bukan hanya kita baca ceritanya mereka, cerita orang lain, tetapi kita mau terapkan juga bahwa diri kita pun bisa seperti itu gitu. Tuhan Yesus, di mana engkau? Di mana engkau tinggal? Karena aku juga mau ikut kamu, saya mau tahu lebih banyak lagi mengetahui mengenai engkau gitu. Nah, di sini yang saya selalu terapkan dalam diri saya gitu. Thank you. Terima kasih Anti sudah share kesaksian pengalaman sehubungan dengan bacaan ini. Mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan. Jadi kita lihat di sini Andreas dan Yohanes yang terkasih ini adalah buah pertama dari pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan punya respon terhadap mereka, sudah disinggung juga oleh Lali tadi, betapa Tuhan sangat gembira sekali ya dengan respon mereka yang mau cari Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Dan tidak bisa terbayangkan Tuhan punya senang, karena dibilang apa? Tuhan aja datang ke dunia untuk satu jiwa kan yang sudah berdosa kan, yaitu Adam.
Satu jiwa saja sudah Tuhan Yesus sudah bergembira, apalagi ini 2 jiwa yang datang kepada dia. Bayangkan dia punya bahagia ya. Ini karena respon mereka terhadap firman Tuhan. Dan mereka datang, Yohanes dan Andreas ini datang bukan mereka janji-janjian untuk datang, tetapi dibilang di sini apa? Karena mereka punya dorongan hati masing-masing yang menyatukan mereka untuk ikut Tuhan. Jadi mereka enggak kayak saya terus anti early punya pikiran sama, kita pergi sama-sama. Ada pengalaman masing-masing dari kita yang membuat kita mau cari Tuhan. Bukan karena kita, oh janjian ya kita ketemu di situ ya, enggak. Tapi karena dorongan hati mereka masing-masing, ada pengalaman rohani yang mereka alami sendiri, itu yang membuat mereka jadi satu dan mereka menyatukan mereka. Dan mereka itu datang kepada Tuhan untuk mau kenal lagi Tuhan lebih dekat. Dan sudah disinggung juga tadi oleh Brother Ebing bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa kita kan. Tuhan Yesus itu selalu kasih kita kebebasan untuk memilih. Bahkan kita mau berdosa pun Tuhan Yesus tidak pernah bilang, jangan bikin dosa, jangan. Oh kita bikin stop supaya kamu tidak bikin dosa. Tidak. Jadi semua itu Tuhan kasih kita kesempatan kita semua untuk memilih. Mau kita memilih Tuhan atau kita memilih setan atau dosa. Oke. Dan kita juga ingat di kebetulan dapat kesempatan kita edit chapter 17 dari RBF. Di situ ada poin yang kita dapat dibilang bahwa Tuhan itu sudah beli kita kan dengan darahnya. Dan kita ini sudah menjadi miliknya. 100% milik Tuhan. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa paksa kepada kita. Yaitu apa? Memaksakan kehendaknya Tuhan supaya kita ikuti. Tuhan itu kasih kita kebebasan untuk memilih. Tuhan Yesus itu sudah tebus kita dari dosa. Dan walaupun kita sekarang masih berdosa, Tuhan bilang, kasih kamu punya dosa kepada saya. Kalau kita tidak kasih, Tuhan tidak akan paksa untuk kita atau mau tarik itu dosa dari diri kita. Tidak bisa. Itu hanya bisa apa? Kita kasih ke dia, baru dia bisa ambil itu. Jadi itu ya Tuhan punya kasih kepada kita ya. Dia tidak pernah memaksakan itu, tapi justru dia sangat berbelas kasihan kepada kita. Dan ini ya kita lihat bagaimana ketika firman Tuhan itu dinyatakan, ketika firman Tuhan itu bibit itu ditebar, Tuhan menunggu respon. Dan jiwa-jiwa yang datang padanya itu adalah jiwa-jiwa yang hatinya tergerak oleh dorongan kasih kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Kita selalu ingat ya, only by love is love awaken kan. Selalu semua berawal dari kasih. Begitu John Beloved ini lihat dan Andreas lihat kasih yang dipancarkan Tuhan, itulah yang membuat mereka merespon akan kasih yang Tuhan nyatakan. Sehingga itulah yang membuat mereka untuk mau kenal lagi, mau kenal lebih dekat kepada Tuhan. Oke, kita akan lanjut. Oke. Sudah di sini ya sekarang, jika Yohanes. Maaf tadi Gita baca sampai di mana ya? Kita jadi miss. Sampai di ia berkata ya. Iya Kak, yang bersama-sama dengan dia. Oke, thank you Git. Jadi kita lihat, kita lanjut lagi ya. Jadi kita lihat ini adalah Yohanes dan Andreas ini adalah contoh dari jiwa yang haus akan kebenaran Tuhan. Mereka mau menyendiri, dibilangkan tadi di sini. Mereka mau menyendiri bersama Tuhan dan dengar firman Tuhan. Makanya mereka tanya, Tuhan di mana tempat tinggalmu? Dan Tuhan ajak mereka ya, ikutlah denganku. Jadi
Mereka mau menyendiri bersama Tuhan, mau dengar firman Tuhan langsung daripadanya. Kalau tadinya mereka dengar dari John Pembaptis, sekarang mereka mau dengar langsung dari bibir Tuhan Yesus. Mereka dibilang sini mereka mau belajar di kaki Yesus dan mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan dibilang apa? Mereka tidak mau terpisah lagi dengan Tuhan kan? Dan mereka mau sama-sama dengan Tuhan terus-menerus. Oke, kita lanjut. Oke. Ada yang bisa bacakan ini? Apa Lali bisa baca ini, Li? Jika Ya, Yohanes. oke Kak. Oke, thank you. Jika Yohanes yang terkasih dan Andreas memiliki roh tidak percaya, seperti para imam-imam dan penghulu-penghulu atau pemimpin-pemimpin ya, rulers, maka Iya, sudah tentu mereka tidak menjadi pelajar di kaki Yesus. Mereka itu pasti akan datang kepadanya selaku ahli kritik untuk menghakimi perkataannya. Dengan demikian banyak orang menutup pintu terhadap kesempatan yang indah. Tetapi bukan demikian halnya dengan kedua murid yang mula-mula ini. Mereka telah menyambut panggilan Roh Kudus dalam pengajaran Yohanes Pembaptis. Kini mereka pun mengenal suara guru semawi itu. Bagi mereka segala ucapan Yesus itu penuh dengan kesegaran, kebenaran, dan keindahan. Penerangan ilahi diupacarkan ke atas pengajaran perjanjian lama. Tema kebenaran yang memiliki banyak sisi nampak jelas dalam terang yang baru. Ya, jadi ini di Iya, Li. sini Silakan. ada. Jadi kalau ini di zaman Tuhan Yesus banyak sekali ya pendengar ya. Ini ada golongan orang-orang yang seperti Yohanes dan Andreas, ada golongan-golongan seperti imam-imam dan penghulu-penghulu. Jadi ada golongan yang memang betul-betul terasa terberkati dengan firman Tuhan, tetapi ada yang datang mendengar cuman untuk mau kritik ya. Jadi mereka nggak peduli bukan tujuan untuk mau cari kebenaran atau mau cari sesuatu, tetapi untuk kritik. Jadi tujuan kritik iya, mau carilah sesuatu kesalahan ya. Dan mungkin itu akan menjadi sampai sekarang juga ini ya, banyak juga yang mungkin misalnya Bible study misalnya, ada yang benar-benar mau cari kebenaran dan terberkati. Tapi mungkin kita nggak lihat ya di sini yang seperti imam-imam dan penghulu-penghulu yang cuma mau kritik-kritik ya, puji Tuhan. Tapi ini juga menjadi bagian kita, maksudnya Jadi teguran contoh untuk ya. kita untuk janganlah ya, jangan seperti imam-imam dan penghulu ketika kita mendengarkan hanya untuk aduh si ini begini atau mengkritik pembicara ya, tetapi hendaklah seperti John dan Andreas itu mereka merasa terberkati ya dengan apa yang Tuhan Yesus ucapkan, menjadi orang punya apa ini refresh mana ini dia punya kebenaran, kesegaran, kebenaran dan keindahan ya. Ini yang istilahnya ya itu tadi ya, kita bisa menerima berkat dari apa yang firman Tuhan katakan ya. Bukan untuk ketika kita mengikuti sesuatu hanya untuk mengkritik, terutama apa pembicara yang melakukan itu. Mungkin itu Kak, terima kasih. Iya, Li. Thank you. Jadi gantinya mereka mengkritik, tetapi mereka apa dibilang sini? Mereka menyambut panggilan Roh Kudus saat mereka mendengar pelajaran dari Yohanes Pembaptis. Dan tadi itulah sambutan mereka dan responnya mereka ikut Tuhan kan. Mereka mau mengenal Tuhan lebih dekat kan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang membuat mereka jadi segar, refreshing dari iman mereka. Karena mungkin sebelumnya kan mereka enggak pernah, kalau kita lihat di paragraf pertama dari chapter ini, bukan paragraf pertama, sesi pertama, dibilang di situ bahwa pelajaran Yohanes itu adalah
sesuatu yang baru dan mengagetkan kan bagi mereka. Apalagi yang masih muda-muda ya. Jadi kayak refreshing buat mereka dan membuat iman mereka bertumbuh. Dan di bilang sini kebenaran dinyatakan dan mereka bisa lihat itu keindahan firman Tuhan. Kalau dari mungkin dulu mereka kurang tertarik hanya dengan tradisi-tradisi, upacara-upacara yang begitu-begitu saja tapi maknanya sudah tidak didapat. Jadi ini kayak mereka dibangunkan dari tidur rohani mereka. Jadi intinya mereka merasakan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka. Makanya mereka mau cari Tuhan Yesus, mau kenal, kayak haus terus, mau cari sumber mata. Mereka langsung datang kepada sumber mata air. Dan semuanya itu atas dasar kasih. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus punya kasih dan mereka respon kasih Tuhan Yesus itu. Jadi kasih menimbulkan kasih. Only by love is love awaken ya. Dan itu yang membuat mereka mau belajar berkelanjutan di kaki Kristus. Dan ini juga aplikasi untuk kita juga ya. Kita bisa memilih untuk kita mau sambut firman Tuhan itu, kita mau memiliki pengalaman yang sama, kita bisa datang langsung kepada Tuhan, belajar di kaki Yesus. Oke, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Baik, ada tambahan. Iya, silakan. Ya, saya tertarik ini dengan kalimat-kalimat yang digaris tebal ini. Tapi yang pertama adalah menjadi pelajar di kaki Yesus. Baru yang kedua, mereka telah menyambut panggilan Roh Kudus. Kalau kita menyimak ya, menjadi pelajar di kaki Yesus, kita mengingat cerita tentang Maria ya, yang dikatakan Yesus telah memilih bagiannya yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ketika dibandingkan antara bekerja bagi Yesus dan duduk di kaki Yesus, Yesus memberi penilaian, duduk di kaki Yesus itu lebih penting, adalah bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita melihat Andreas dan Yohanes ternyata mengalami hal yang sama. Ya, mereka itu pada akhirnya menjadi pelajar di kaki Yesus. Kenapa? Karena mereka itu telah menyambut panggilan Roh Kudus. Ya, jadi orang-orang yang menyambut panggilan Roh Kudus pada akhirnya akan belajar langsung dengan Yesus di kakinya. Dan orang-orang ini sudah pasti seperti yang dikatakan di atas, ya, eh, apa? Jika Yohanes yang terkasih dan Andreas memiliki roh tidak percaya seperti imam-imam dan penghulu-penghulu, maka sudah tentu mereka tidak menjadi pelajar di kaki Yesus. Jadi orang-orang yang belajar Alkitab, yang memiliki roh seperti imam dan penghulu, itu Ellen White di dalam bacaan ini ya, dipastikan tidak akan menjadi pelajar di kaki Yesus. Dan ini pun menurut hemat saya ya, ini menjadi apa ya, syarat bagi kita untuk belajar Alkitab dengan benar. Bagaimana kita bisa duduk di kaki Yesus, bagaimana kita bisa menyambut gerakan Roh Kudus yang membawa kita untuk duduk di kaki Yesus, kita harus membuang roh dari imam-imam dan penghulu-penghulu, yaitu roh yang suka apa ya, yang tidak percaya atau suka mengkritik. Ini tidak membawa gitu. Jadi kita bisa baca lagi, jika Yohanes yang terkasih dan Andreas memiliki roh tidak percaya, atau dalam kata lain skeptis kalau nggak salah ya, para imam-imam dan penghulu, maka mereka sudah tentu tidak menjadi pelajar di kaki Yesus. Jadi untuk menjadi pelajar di kaki Yesus yang menyambut gerakan Roh Kudus, kita harus buang apa yang skeptisisme atau roh yang terlalu banyak mengkritik dan tidak percaya, ya. Dan kita melihat ini metode-metode yang banyak sekali dunia berikan, dunia contohkan kepada kita untuk belajar, dan ternyata bukan seperti itu untuk bisa menjadi pelajar di kaki Yesus. Yang menjadi pelajar yang orang-orang yang bisa menjadi pelajar di kaki Yesus adalah orang-orang yang dengan penuh percaya, penuh kerinduan mencari apa
apa kebenaran, eh, apa Yesus itu bagi mereka. Jadi mungkin itu yang saya bisa tambahkan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Brother Ebing atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut baca ya. Jadi ini ada eh, sambungan sebenarnya dari atas tadi. Dibilang di sini, penyesalan, iman, dan kasihlah yang menyanggupkan jiwa untuk menerima akal budi dari surga. Iman yang bekerja oleh kasihlah yang menjadi kunci pengetahuan. Dan setiap orang yang mengasihi mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi di sini jelas ya bahwa kenapa mereka Yohanes dan Andreas ini mau datang duduk di kaki Yesus untuk mau belajar ya. Semua karena dasar kasih. Mereka lihat iman dan kasih. Jadi dengan belajar firman dari mereka dengar dari Yohanes, mereka tumbuh iman dan tumbuh kasih. Dan itu yang membuat mereka haus dan lapar akan kebenaran Tuhan dan mereka mau hidup dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan langsung dari mulut Tuhan. Nah, kita akan lihat siapa ini Yohanes ini ya dan Andreas. Oke, kira-kira Brother Ebing apa bisa baca ini? Ya, Yohanes. Yohanes adalah seorang murid yang kasihnya sungguh-sungguh dan dalam, bersemangat, namun bersifat suka menimbang. Ia sudah mulai melihat kemuliaan Kristus, bukan kemegahan dan kekuatan duniawi yang diajarkan untuk dia harapkan, tetapi kemuliaan sebagai satu-satunya yang diperanakan Bapa, penuh rahmat dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Ia asik merenungkan tema yang menakjubkan itu. Andreas berusaha membagikan kegirangan yang memenuhi hatinya itu. Setelah pergi mencari Simon saudaranya, ia berseru, "Kami telah menemukan Mesias." Kami tidak menunggu. Simon tidak menunggu panggilan kedua. Ia juga berusaha mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis. Lalu dengan segera pergi kepada juru selamat. Mata Kristus memandangi dia, membaca tabiatnya dan riwayat hidupnya. Sifatnya yang lekas naik darah, hatinya yang berbelas kasihan, memenuhi simpati. Cita-cita dan keyakinannya pada dirinya sendiri, sejarah kejatuhannya, pertobatannya, kerja kerasnya, dan kematiannya sebagai martir. Semuanya dibaca oleh juru selamat, lalu katanya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus, yang dengan interpretasi sebuah batu. Ya, silakan ada poin yang didapat untuk dibagikan. Jadi apa ya? Kita bisa melihat bahwa Yohanes ini kita belajar tentang sedikit karakter dari murid-murid itu sendiri ya. Yohanes adalah seorang murid yang kekasih, sungguh-sungguh dan dalam, bersemangat namun sifat suka menimbang. Ia sudah mulai melihat kemuliaan Kristus. Jadi dari pertemuan Yohanes dengan Yesus, saat pertemuan itu, ini sekali lagi ya, berawal dari roh yang tadi. Mereka dengan rindu, penuh percaya, ya, penyesalan, percaya, kemudian dengan kasih, akhirnya ini membawa pada perspektif untuk bisa melihat apa yang Yesus mau mereka lihat. Dan Yohanes telah melihatnya itu. Jadi ia sudah mulai melihat kemuliaan Kristus. Jadi kemuliaan Kristus itu bukan kemegahan yang seperti yang diharapkan oleh banyak orang ya. Imam-imam, rabi-rabi, atau masyarakat yang lain yang merindukan keduniawian. Jadi Yohanes di dalam roh yang percaya, mengasihi, dan menyesal, yang seperti dikatakan tadi, akhirnya dalam roh ini dia melihat perspektif yang benar. Ya, bagaimana apa yang diinginkan Tuhan nyatakan
kepada setiap orang. Ternyata kemuliaan itu dinyatakan kepada Yohanes dan Yohanes menangkap itu. Kemuliaan itu bukan kemuliaan duniawi, tetapi kemuliaan yang lebih daripada hal-hal duniawi ya. Kemuliaan sebagai satu-satunya yang satu-satunya yang diperanakan Bapa penuh rahmat dan kebenaran. Ia asik merenungkan tema yang menakjubkan ini. Baru selanjutnya Andreas berusaha membagikan kegirangan yang memenuhi hatinya. Setelah ia pergi dari Simon saudara, ia berseru, kami telah menemukan Mesias. Nah, kita melihat di sini Andreas ketika juga dia merasakan bagaimana indahnya hubungan dengan Yesus, dia dengan girang berusaha membagikan kegirangan yang memenuhi hatinya. Jadi kita bisa lihat di sini pertemuan Andreas dengan Yesus itu menghasilkan sukacita di dalam hati, kegirangan di dalam hati yang membuat dia nggak bisa tahan gitu. Dia ingin bagi kepada orang lain yang dalam hal ini ceritanya Simon. Jadi saudara-saudara kita bisa lihat perjumpaan dengan Yesus, duduk di kaki Yesus, itu tidak akan membuat orang itu hanya berdiam saja. Orang-orang yang telah berhasil duduk di kaki Yesus pasti akan mengalami seperti Andreas. Ada satu sukacita, kegirangan yang memenuhi hatinya, kemudian rindu membagikan kepada orang lain. Jadi kita bisa lihat di sini Andreas punya pengalaman yang sangat indah dengan Yesus sehingga dia mau bagi kepada orang lain yang dalam cerita ini adalah Simon. Nah, kemudian setelah ketemu dengan Simon dan berkata, kami telah menemukan Mesias. Simon pun tidak menunggu panggilan kedua. Nah, ini pelajaran bagus sekali, saudara-saudara. Ketika kita melihat ya, kenapa Yesus pada akhirnya memilih Simon, ya, kenapa Simon menjadi salah satu yang diperhitungkan? Karena Simon ini tipe orang percaya. Simon tidak menunggu panggilan kedua. Ia juga sudah mendengar pelajaran tentang Yohanes Pembaptis, lalu segera pergi kepada juru selamat. Mata Kristus memandangi dia. Jadi Simon yang pada akhirnya ketemu dengan Yesus, dan Yesus melihatnya, Yesus melihat sejarah hidupnya. Jadi dari awal sampai terakhir bagaimana Petrus ini itu tergambar, terpampang di hadapan Yesus. Ya. Dan ketika Yesus melihatnya, kata-kata Yesus yang terakhir yang kemudian terucap oleh Yesus, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, yang dengan interpretasi sebuah batu. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini satu pelajaran, orang yang menyambut panggilan Roh Kudus tanpa menunggu panggilan kedua kali, itu akan mendapatkan sesuatu yang pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Jadi akan ada berkat yang khusus yang Yesus akan berikan kepada mereka yang dengan percaya, dengan tulus, spontan, tanpa mau tunggu-tunggu, mengikuti panggilan dari Roh Kudus. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih, Brother. Jadi betul sekali ya, dari dua orang murid ini mereka punya respon terhadap firman Tuhan berbeda ya, dari pengalaman mereka, dari mereka punya karakter juga. Kalau kita lihat dari sisi John yang terkasih ini, oke. Kalau dari Yohanes ini kan sorry. Nah, kita lihat kalau dari Yohanes yang terkasih, dia punya respon terhadap firman Tuhan. Dia dibilang di sini kasihnya sangat dalam dan sungguh-sungguh, serta dia sangat bersemangat dalam melihat kemuliaan Yesus. Makanya dia dibilang
Yohanes yang terkasih kan, murid yang paling dikasih Yesus. Dia yang selalu sama-sama dengan Yesus. Kemana-mana Tuhan pergi, dia ada di situ sampai Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Yohanes ada dengan Tuhan Yesus. Dan dia selalu memilih untuk dekat dengan Tuhan Yesus terus. Dia tidak pernah menjauh sedikit pun dari Tuhan Yesus. Makanya Yohanes ini adalah murid dibilang John the Beloved karena dia yang paling semua Tuhan Yesus kasih, tapi John yang paling dekat dengan dia, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, dia itu begitu dia tahu akan firman Tuhan, dia tidak fokus dengan tawaran kesenangan dunia kan. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari dunia. Malah dia apa dibilang sini, dia sibuk dengan merenungkan firman Tuhan yang sangat menakjubkan ini. Kayak, luar biasa, aduh luar biasa. Setiap kali dia dapat sesuatu kayak, aduh dia sangat, dia rasa sangat, ya sangat menakjubkan gitu. Dia dia kayak wow gitu terhadap firman yang dia terima. Dan hal ini yang menyebabkan dia itu tidak mau lepas pandangannya dari Kristus. Dia terus dibilang sibuk dia merenungkan akan firman Tuhan. Nah, itu dia punya karakter ya, dia menyendiri, dia merenungkan firman Tuhan dan dia senang sekali dengan itu. Begitu juga dengan Andreas. Kalau Andreas sudah dibilang juga tadi ya oleh Brother Ebing. Dia berbeda. Dia begitu dia tahu firman Tuhan, dia cari orang untuk dia bisa ajak untuk, ayo mari kita sama-sama ikut Tuhan. Dan dibilang bahwa dia ajak dia punya saudara ya Simon Petrus untuk sama-sama dengan dia. Dan respon juga daripada Simon sudah dibilang tadi ya, dia langsung terima ajakan dari Andreas, walaupun sebenarnya dia masih masih agak ragu juga, tetapi dia tidak mau dia tetap merespon, dia langsung menerima ajakan dari Andreas ini. Jadi kita lihat dan waktu Simon ikut dengan mereka, Tuhan menyambut Simon. Dan Tuhan sudah lihat dia punya karakter dari awal sampai dia punya akhirnya, bagaimana dia akhirnya dalam dia punya kesetiaan dalam pekerjaan Tuhan, dia mati syahid, dan Tuhan sudah lihat itu. Dan Yohanes yang terkasih, dari sini begitu Simon bergabung, murid Tuhan Yesus sudah menjadi 3 dan mereka pilih untuk ikut Tuhan Yesus. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita bacakannya ini. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Sekarang Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus. Dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus menurut perintah itu. Lalu dengan segera ia juga menjadi seorang pengerja bagi Kristus. Jadi pengalaman Filipus lain lagi ya. Oke, kita baca lagi. Filipus memanggil Nathanael, yang belakangan ini sudah berada di antara orang banyak ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Bapa. Ketika Nathanael memandang Yesus, ia kecewa. Dapatkah orang ini yang mempunyai ciri-ciri kerja keras dan kemiskinan disebut sebagai Mesias? Namun Nathanael tidak dapat mengambil keputusan untuk menolak Yesus, sebab pekabaran Yohanes telah membawa keyakinan ke dalam hatinya. Jadi, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus, waktu dia ajak Filipus langsung ikut gitu. Walaupun sebenarnya Filipus ini juga adalah salah satu dari kumpulan orang banyak yang dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita lihat
dari murid-murid ini semua adalah murid-murid adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang-orang banyak ini. Jadi mereka itu bukanlah orang yang tidak pernah dengar ini firman Tuhan. Jadi mereka itu ada di kerumunan orang banyak ini. Jadi mereka ada dengar firman Tuhan yang Yohanes katakan. Jadi eh, respon mereka berbeda-beda dan ada yang dipanggil, ada yang mencari sendiri, ada yang datang sendiri kayak Andreas dan Yohanes datang sendiri, Filipus Tuhan ajak, Simon diajak juga. Dan tapi walaupun demikian mereka ini bukan orang yang tidak pernah dengar firman, justru mereka yang ada di situ sama-sama dengar firman Tuhan, tapi dengan mereka punya berbeda-beda ya. Nah, di sini bilang Filipus mengajak Nathanael. Nathanael ini juga selama ini belajar juga dengan Yohanes Pembaptis. Tapi waktu dibilang di sini, waktu Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai domba Bapa, Nathanael kecewa. Karena dia lihat apa? Dari penampilan. Jadi Nathanael ini termasuk dari salah satu orang yang kecewa karena hanya melihat dari penampilan Tuhan Yesus yang miskin. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa menolak Yesus. Karena dia yakin dengan pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi lucu juga ya kalau mau dibilang di sisi lain, kecewa, tapi kayak hati ini nggak bisa mau tolak gitu loh panggilan Roh Kudus bahwa ini dia yakin bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Lucu juga ya. Terus dibilang sini, pada waktu Filipus memanggil dia atau Nathanael telah pergi mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya untuk merenungkan pengumuman Yohanes itu serta nubuatan tentang Mesias. Ia berdoa supaya kalau orang yang diumumkan Yohanes itu ialah pelepas itu, kiranya dimaklumkan kepadanya, maka datanglah Roh Kudus kepadanya dengan jaminan bahwa Bapa telah mengunjungi umatnya serta membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi mereka. Filipus tahu bahwa sahabatnya itu sedang menyelidiki nubuatan, dan sementara Nathanael berdoa di bawah sebatang pohon ara, Filipus menemukan tempat perasingannya itu. Mereka telah sering kali atau kerap kali berdoa bersama-sama di tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya itu. Jadi waktu Filipus ini mengajak Nathanael, walaupun dia kayak masih agak dia kecewa waktu dia melihat penampilan Tuhan Yesus, tapi bukan juga dia menolak. Di hatinya itu bukan berarti dia menolak, tetapi yang dia lakukan apa? Dia pergi ke tempat yang dia pergi mengasingkan diri, dia berdoa di sana, dia pelajari lagi, dia renungkan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi dia ulang lagi itu yang dia telah pelajari dan dia berdoa. Dan dibilang di sini, datanglah Roh Kudus kepadanya dengan jaminan bahwa Bapa telah mengunjungi umatnya serta membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi mereka. Jadi dia bukan hanya dia tidak lari gitu, tapi dia tetap mencari itu kebenaran itu. Dia selidiki sendiri dan dia berdoa dan dia dapat jaminan Tuhan menjawab doanya, ya kan? Terus dibilang di sini, kabar kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, tampaknya bagi Nathanael merupakan jawab yang langsung bagi doanya itu. Tetapi Filipus masih mempunyai iman yang ragu-ragu, ditambahkan pula dengan ragu-ragu, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kembali lagi prasangka timbul dalam hati Nathanael. Ia berseru, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi dia pertimbangkan lagi. Nathanael jadi sebenarnya dia sudah dikuatkan kan dari dia punya penyelidikan akan firman Tuhan, dan dia sudah dijawab sebenarnya kan, dia punya doa bahwa
waktu dia berdoa dia dikuatkan oleh Roh Kudus kan. Tuhan datang, Bapa datang kuatkan dia. Dan begitu tiba pada saat ini dia timbul lagi keraguan-raguannya. Yesus cuma anak Yusuf, datang dari Nazaret. Memangnya ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Terus di sini dibilang, Filipus tidak mengadakan perdebatan. Ia berkata, "Mari dan lihatlah Yesus." Melihat Natanael, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dengan terkejut, Natanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Aduh, luar biasa ya. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Iya Kak, halo. Iya, Li. Ini kenapa ini menarik saya? Ini juga pernah dibahas ya oleh Ate Jones waktu kita ingat kita yang bawakan ini juga. Jadi Nathanael juga kita sempat menjadi tokoh yang kita senangi ya, pas banyak ya, tapi salah satu juga Nathanael ini. Jadi ini Iya, memang betul. memandang muka sebenarnya ini Nathanael ini ya. Harus melihat dari mana asal-usulnya ketika dia mau percaya ya. Tetapi ada sesuatu yang kita bisa ambil pelajaran dari Nathanael ini ya. Memang dan kenapa ini makanya ketika dia mau cari kebenaran, apa yang dilakukan ketika dia mau cari kebenaran? Dia berdoa kan? Dan kita tahu ada Roh Kudus juga di situ. Iya. Makanya kenapa dia langsung percaya waktu Yesus bilang sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Dia langsung percaya itu Yesus itu Mesias kan? Iya, Kenapa? betul. Karena waktu itu mengingatkan dia bahwa di bawah pohon ara dia meminta suatu kebenaran kan? Dan Betul. aduh, di bawah pohon ara kita minta kebenaran dan dia ingatkan tentang pohon ara, berarti inilah kebenaran atau doa saya dijawab. Ini memang kalau orang bisa ini kena sekali di hati dari Nathanael ini ya. Aduh, ini Yesus memang tahu sekali ini. Aduh, kita nggak bisa bayangkan bagaimana dia punya hati waktu itu, hati Nathanael Iya. waktu itu ya. Makanya segala prasangka buruk, aduh ini dari Nazaret, mungkin mau bagus enggak, dan kita sudah tahu kan Nazaret itu dia punya latar belakang seperti apa. Dan aduh ini memang doa ya, ini kuncinya doa untuk saudara-saudara, dan ini dijawab oleh Yesus pada waktu itu. Ya itu aja Kak, terima kasih. Iya, thank you, Li. Jadi luar biasa ya dia punya pengalaman ini yang pasti ini juga dirasakan oleh masing-masing kita, pasti ada pengalaman-pengalaman seperti ini kan, apalagi kalau kita lagi mau diyakinkan oleh firman Tuhan atau ada yang kita pelajari. Kita itu semua harus seperti ini sebenarnya ya. Kita harus berdoa, minta tuntunan Tuhan, kita minta Tuhan tuntun kepada kebenaran firman-Nya kan. Bagaimana Nathanael ini dia bukan memilih untuk mau lari gitu kan, begitu dipanggil untuk bergabung, tetapi dia malah datang untuk dia menyendiri, dia renungkan, dia berdoa, diminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kan. Dan inilah yang harus kita semua miliki, harus kita semua ini alami dalam kita punya kehidupan kan. Bukan kita mau lari dari panggilan akan firman Tuhan. Nah, kita Lali boleh baca 2 paragraf terakhir, kita sampai di 2 paragraf terakhir saja, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini Li. Itu sudah cukup. Oke. Itu sudah cukup. Roh ilahi yang telah bersaksi kepada Nathanael ketika ia berdoa sendirian di bawah pohon ara itu, kini berbicara kepadanya dalam ucapan-ucapan Yesus.
Sungguh pun dalam kebimbangan dan agak menyerah kepada prasangka, Nathanael datang kepada Kristus dengan suatu keinginan yang ikhlas akan kebenaran. Dan keinginannya itu dipenuhi. Imannya melebihi iman orang yang telah membawa dia kepada Yesus. Waduh, melebihi dari Filipus ya. Ia menyahut Rabi, engkau anak Bapa, engkau Raja Israel. Aduh. Sekiranya Nathanael telah percaya kepada bimbingan rabi-rabi, pasti ia tidak akan pernah mendapat Yesus. Oleh melihat dan menilai bagi sendirilah, maka ia menjadi seorang murid. Demikianlah juga halnya dengan banyak orang pada zaman ini yang dihambat oleh prasangka dan kebaikan. Oh, prejudice withhold from good. Oh, demikian juga halnya banyak dengan orang pada zaman ini yang dihambat oleh prasangka dari kebaikan. Tetapi berbeda akibatnya, sekiranya mereka itu mau, mari dan lihatlah. Come and see. Jadi, ya, come and see kan, mari lihatlah ya untuk mempelajari firman Tuhan ini. Ini puji Tuhan ya, ini Tuhan Yesus bilang spesifik pohon ya, pohon yang Iya. ya, dia enggak bilang di bawah pohon general ya, tapi dia bilang spesifik. Aduh, memang dia ingat pas bahwa dia memang di bawah pohon ara ya. Dan Iya. ini ini memang kalau dia nak datang dan lihat ini apa yang panggilan dari Tuhan ini, maka dia punya prejudis itu akan ada terus ya, akan ada terus. Dia punya prasangka buruk akan ada terus. Makanya ketika dia cari Tuhan, Tuhan buktikan. Makanya dia di sini bilang imannya melebihi orang yang membawa dia kepada Yesus. Kita tahu Filipus yang panggil dia kan, jadi berarti lebih dari iman Filipus ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Bapa, raja dari orang Israel ya. Biarlah ini, makanya ini prejudis ini sesuatu hal ya yang kita memang harus singkirkan ya. Tetapi dengan apa ini prejudis ini bisa disingkirkan? Come and see. Come and see atau dengan doa juga ya. Tapi memang harus diawali dengan doa, kesungguh-sungguhan mencari. Ya, terima kasih Kak. Baik, tambahan. Oh iya, silakan. Jadi ini menarik ya, ini cerita-cerita ini. Kalau yang pertama tadi kita baca di atas kan, orang yang berhasil duduk di kaki Yesus, itu adalah orang-orang yang percaya. Bukan orang-orang yang tidak percaya atau kritis atau skeptis ya. Ya kita bisa lihat itu terjadi pada Yohanes dan Andreas. Tetapi kasus ini beda. Ya. Kasus Nathanael ini beda. Ternyata dia ini adalah orang yang kita bisa bilang skeptis juga ini. Tetapi kenapa dia berhasil bertemu dengan Yesus atau berjumpa dengan Yesus atau dapat berkat dari Yesus? Kita melihat penilaian Yesus terhadap dirinya. Sekalipun dia skeptis, dia adalah orang yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Jadi hanya semacam sistem berpikir yang terikut gitu, yang mengikuti pola dunia, tetapi hatinya tulus, nggak ada kepalsuan. Dia betul-betul orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran atau mencari Yesus gitu. Dan skeptisismenya ini menghambat dia gitu. Waktu dia mempertimbangkan wajah dari Yesus, penampakan dari Yesus, kemudian asal usulnya, dia ragu. Ini Filipus jadi ragu apakah ini benar. Nah, tetapi sekali lagi ya, sekalipun Nathanael ini skeptis, hatinya itu tulus. Dan orang-orang seperti ini butuh peneguhan ilahi, butuh sedikit keajaiban. Nah, apa yang Yesus buat? Yesus memberikan sebuah ramalan atau apa ini ya? Jadi Yesus memberikan seperti dia melihat keadaan dari dari Nathanael ini.
Jadi ketika Yesus melakukan tindakan ini semacam menunjukkan kemahatauan dari Yesus. Jadi orang-orang yang skeptis tapi hatinya tulus itu butuh sedikit bukti. Jadi butuh sedikit bukti untuk membuat mereka itu ya bisa percaya sepenuhnya. Jadi bukan berarti orang-orang yang skeptis dari pelajaran ini, bukan berarti setiap orang skeptis itu atau kurang percaya atau apalah gitu yang sejenis itu adalah orang-orang yang pasti tidak bisa menerima berkat Tuhan. Faktanya Nathanael itu bisa. Dan mereka butuh ekstra pertunjukan dari Yesus untuk bisa dimenangkan oleh Yesus. Jadi di dalam pelajaran ini kita bisa lihat bahwa pola berpikir prejudis, prasangka, ya, itu bisa hilang dengan, kalau dari pelajaran ini bisa hilang dengan bagaimana kita melihat sendiri ya, mempelajari sendiri. Jadi bukan tidak mungkin di antara kita ada gitu hal-hal seperti ini, tetapi ini aplikasi ya, dengan mempelajari sendiri, melihat sendiri, dengan kesungguh-sungguhan, ingin menemukan kebenaran, saya yakin Tuhan akan membuktikan kepada kita apa kebenaran itu dan bagaimana keadaan dari Tuhan itu. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini akan juga jadi seperti Nathanael, bisa jadi lebih percaya dari orang-orang yang memanggil kita gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Brother Ebing. Jadi eh, yang kita dapatkan di sini juga adalah bagaimana Tuhan izinkan ya ini terjadi dalam pergumulan Nathanael. Tuhan bisa saja langsung jadi intinya semua ada cara Tuhan untuk membuat orang itu percaya kepada firman-Nya. Dan Tuhan izinkan ini terjadi kepada kepada Nathanael untuk menjadi pengalaman kerohaniannya dia. Dan dari situ dia dikuatkan, diteguhkan akan terhadap iman yang dia sudah pegang. Jadi dari sisi Nathanael kita belajar bagaimana dia punya pengalaman itu bisa menjadi juga pengalaman kepada kita semua. Dan bagaimana setiap firman yang dia terima itu dia selidiki lagi, dia pelajari lagi, dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan kan. Dia minta tuntunan Tuhan dan dia renungkan, dia pelajari, dan dibilang situ Roh Kudus memberi penerangan dari surga dan memberi jaminan pasti dari Tuhan. Dan itu juga akan menjadi bagian daripada kita semua. Dan dari sisi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus merespon terhadap apa yang pengalaman dari Nathanael ini ya, cara Tuhan ini yang membuat seseorang itu bisa yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan ini luar biasa ya, setiap firman Tuhan itu bekerja dalam diri orang-orang itu berbeda-beda, kita lihat ya. Baik dari pengalaman Yohanes yang terkasih bagaimana, Andreas bagaimana, Filipus bagaimana, Simon bagaimana, tiba kepada Nathanael. Semua dengan pengalaman kerohanian yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang membuat mereka satu adalah mereka satu pikiran di dalam Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus itu adalah juru selamat yang sedang ditunggu-tunggu, yang sedang dihotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi itu semua yang menyatukan pemikiran mereka. Karena mereka semua adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka mau belajar di kaki Yesus. Jadi biarlah ini boleh menjadi pengalaman untuk kita semua ya. Kita semua memiliki karakter yang berbeda-beda, kita semua background yang berbeda-beda, dan Tuhan pertemukan kita di sini untuk belajar sama-sama, belajar di kaki Yesus, belajar tentang karakternya. Biarlah kita semua juga berserah
kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain seperti murid-murid Tuhan Yesus ini yang saling menopang satu dengan yang lain dan terus menguatkan satu dengan yang lain. Dan mereka tidak memberi semangat satu dengan yang lain. Nah, kita di sini akan tiba sebenarnya ini masih ada, kalau kita lihat ini masih ada 4 halaman ya. Nah, 4 halaman ini adalah aplikasinya untuk kita, bagaimana kita merespon setiap firman yang sudah kita terima. Nanti kita akan bahas minggu depan. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan kita boleh memiliki pertumbuhan iman, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita memiliki semangat seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Kak Wanda yang sudah memimpin diskusi Sekolah Sahabat kita pada